Minasan, chapter 1127 One Piece telah rilis dengan judul Petualangan di Tanah Misterius, di mana Luffy, Zoro, dan Sanji membuat onar di tempat yang mereka sendiri belum tahu. Apakah Luffy memakan Dewa Telinga dari Elbaf? Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1127 One Piece dengan judul Anak Oni Yamato dan Pengembaraan Kuil Suci Inari bagian ke-15, di mana Yamato bertemu dengan Inuarashi di pantai. Inuarashi yang telah menjadi daimyo Kuri mulai khawatir karena banyaknya kasus kehilangan. Chapter pun dimulai dengan suara ledakan dan asap yang membumbung tinggi ke langit. Para raksasa mulai kebingungan dan bergegas mengambil air untuk memadamkan apinya. Namun salah satu raksasa mencium aroma aneh, dan aroma itu berasal dari hutan. Jika apinya menyebar ke pohon Yggdrasil, maka negeri itu akan tamat. Mereka pun segera melaporkan kejadian tersebut kepada Dewa Matahari Agung. Kemudian dua raksasa melihat lebah raksasa yang sudah tumbang. Mereka beranggapan jika ada yang salah dan tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi pada Stinger Mall, karena mereka tampak tidak terjatuh begitu saja dari langit. Raksasa lain mengatakan orang-orang di hutan melaporkan bahwa guncangan yang mereka rasakan tadi terjadi saat Dewa Telinga yang perkasa itu roboh. Raksasa yang satunya tidak percaya karena menurutnya tidak ada yang bisa melukai kelinci raksasa atau Dewa Telinga itu. Panel lalu berpindah ke kastil Big Stain, di mana Nami berteriak ketakutan karena lebah raksasa ada di depannya. Beruntungnya, Zeus telah mengalahkannya. Dengan tersenyum, Zeus pun menyapa Nami selamat pagi dan bertanya di mana mereka sekarang. Dengan ketus, Nami menjawab tidak tahu, karena yang ia tahu mereka masih ada di atas kapal raksasa. Nami pun menangis kencang meminta tolong kepada Luffy, Zoro, dan Sanji. Bahkan Usopp pun tidak mengapa. Nami bahkan tidak tahu mengapa ia telah berganti pakaian. Apakah ia sedang bermimpi? Nami lalu memperhatikan sekitar dan mengerti jika ia sedang berada di dalam sebuah kastil. Tiba-tiba, Nami mendengar suara Usopp. Ia pun bergegas menuju ke arah suara tersebut. Namun sialnya, Nami terjatuh akibat lantai kastil yang terbuat dari Lego. Kemudian seekor, ini apa sih Minasan? Tikus atau landak? Nami pun terkejut lalu berteriak sangat keras, membuat tikus tersebut kaget, sehingga tikus itu pun sangat marah. Nami langsung lari dan berteriak jika ia tidak bermaksud untuk mengagetkannya. Nami lalu memanggil Usopp, dan kita pun melihat Usopp yang telah digigit oleh seekor kucing raksasa yang menggunakan mahkota. Ternyata Usopp juga meminta bantuan Nami. Namun Nami harus menghadapi tikus raksasa yang terus mengejarnya dengan sangat marah. Kemudian Nami bersiap menyerang tikus itu menggunakan Zeus. Di saat Zeus menyengat tikus tersebut dengan kekuatan listriknya, Nami justru terlempar ke belakang dan terjatuh. Begitupun dengan tikus itu. Mereka berdua menimpa kucing raksasa, sehingga kucing raksasa itu juga ikut tersengat listrik Zeus Minasan. Dengan sangat marah, kucing raksasa itu menatap tajam mereka berdua, lalu mengejarnya. Di saat berlari, Nami bertanya pada Usopp, apakah ia tahu tentang tempat ini? Namun Usopp hanya mengingat mereka sedang minum-minum di kapal raksasa. Dan setelah itu, mereka pun bertemu sekarang. Tiba-tiba, Nami mengingat jika raksasa Elbaf memberitahu mereka jika minuman yang mereka minum dapat mengakibatkan halusinasi. Ketika mereka berdua terjebak di jalan buntu, Usopp pun yakin jika benar halusinasi, maka kucing raksasa itu juga kemungkinan hanya halusinasi. Sialnya, Usopp dihantam dengan sangat keras oleh tangan kucing raksasa itu hingga terlempar sampai memuntahkan darah Minasan. Membuat Nami pun sangat terkejut dan menangis. Mereka bertiga pun terjatuh ke bawah. Kucing raksasa tersebut sekarang telah berubah menjadi singa raksasa. Kemudian sudah berada di hadapan Nami dan Usopp yang tepar.
Di saat singa itu bersiap menerkam mereka, Nami mengangkat Usopp untuk dijadikan tameng. Tiba-tiba Sanji datang dan bersiap menggunakan Ifrit Jambe Ipaule sembari mengatakan akan menghukum mati singa itu karena sudah membuat orang tersayangnya menangis. Begitupun dengan Luffy yang langsung menggunakan Gomu Gomu no Elephant serta Zoro yang menggunakan Santoryu, Kokujou, Tatsumaki. Serangan gabungan itu menghantam singa raksasa dengan mengerikan, membuat Nami dan Usopp sangat terkejut. Singa raksasa itu pun langsung tepar dan kembali menjadi kucing yang imut. Nah, ini dia Zoro dengan ketampanan super maksimal menggunakan kacamata lalu bertanya, apakah singa itu berubah menjadi kucing? Namun Luffy justru penasaran dengan rasa kucing itu. Terlebih lagi, kelinci yang mereka panggang tadi rasanya sangat enak. Sanji pun langsung menghampiri Nami karena khawatir, di mana Nami yang menyeka air matanya memberitahu Sanji jika tadi ia sangat takut. Apalagi ketika Usopp mati, membuat Usopp yang tepar langsung berteriak jika ia masih hidup dan Nami akan membayar perlakuannya karena menjadikan Usopp sebagai tameng. Luffy yang tertawa menggunakan pakaian ala Viking pun terus membahas makanan enak. Namun dengan kerennya, Zoro justru meminta untuk memprioritaskan mencari laut dan Sanigo. Sanji menimpali Luffy, jika ia mencari makanan, jangan lupa untuk mencari kerumunan lebah dan sarangnya, karena mereka itu sangat bernutrisi. Mendengar itu semua, Nami pun berteriak sembari menangis. Mengapa mereka bertiga sangat santai di tempat seperti ini? Terlebih lagi, mereka tidak tahu sedang berada di mana. Tertulis pada panel akhir, menuju ketidaktahuan. Dan chapter 1127 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, apakah Luffy telah memakan dewa telinga dari Elbaf? Kalau benar, pasti akan menjadi awal bencana di Pulau Elbaf. Tapi ada yang aneh minasan. Kita semua tahu bahwa di Elbaf, Dewa Matahari itu sangat diagungkan. Lantas, para raksasa di awal itu melapor ke Dewa Matahari siapa ya? Bukannya Dewa Matahari sedang sibuk mengisi perutnya yang jarang kenyang. Nah, yang anehnya, di panel ini Luffy tampak membawa pedang. Sedangkan di panel ini, Luffy membawa kapak. Jadi yang benar, yang mana dong minasan? Kemanapun itu asal jangan bawa kami ke politik dinasti Pinocchio ya. Oh iya, minggu depan One Piece libur. Ya. Oke deh minasan, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.